wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para bapak sedoyo yang saya hormati, Jamiah Majelis Yasin dan Sholawat, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Amin Allahumma amin. Amin. Nomor kali pun monggo kita sedaya tansah tetap mengucapkan raos puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, karunia, rahmat, terutama salah satunya kula panjenengan sedaya gadah niat terus sampun dados amal kesaenan nggih menika rupane kula panjenengan sedaya saged makempal bareng-bareng majelisan maca zikirane Gusti Allah, maca Yasin, maca sholawat. Mugi-mugi dados manfaat kagem kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Ingkang nomor 3 selawat salam mugi tetap terlimpah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tansah nyadong sapatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tetep dados umatipun ingkang ngabekti, ingkang taat dumugi akhir usiane kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Para bapak yang saya hormati, berkaitan dengan bulan Rajab ini yang hampir selesai, hampir selesai apa malah sudah selesai? Belum selesai ya. Di bulan Rajab ini kan kemarin kita sudah bercerita ada salah seorang sahabat yang tidak terkenal tapi di langit terkenal. Jadi dia itu tidak punya derajat di bumi tapi di langit luar biasa terkenal. Itu ada beberapa sahabat termasuk salah satunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggi derajatnya karena kepatuhannya yang luar biasa kepada ibunya, sehingga di banyak cerita sering diungkap dia sampai pernah gendong ibune bolak-balik mau ketemu Kanjeng Nabi di ora temu. Padahal dari rumahnya sampai Kanjeng Nabi itu 3 hari perjalanan naik melampa. Sekarang wong boten duwe kan boten gadah onto melampa. Gendong ibune mergo pengen ketemu Kanjeng Nabi. Di ora temu. Selanjutnya gendong ibune malih melaksanakan ibadah haji. Saking kepatuhannya luar biasa, Allah mengangkat derajatnya. Di dunia ini tidak terkenal tapi di langit terkenalnya luar biasa. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Sultan. Ini sahabat Sohibur Rajab, orang yang membiasakan membaca istighfar khusus di bulan Rajab sampai meninggalnya dipuruki semua bidadari, ribuan bidadari turun untuk menyambut jenazah ruhnya beliau. Nah, itu namanya Abdullah bin Sultan. Sehingga ada istighfar khusus di bulan Rajab ini yang orang-orang menyebutnya istighfar Rajab. Nah, itu istighfarnya beliau itu terkenalnya akhirnya istighfar Rajab. Yang ketiga, ada salah satu sahabat hidupnya di Madinah bersamaan bareng dengan orang-orang terkenal, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, bareng terkenal, bareng hidupnya. Tetapi sahabat ini tidak terkenal sama sekali. Karena apa? Dia itu kan aslinya di Madinah. Nah, di Madinah kan sama dengan Arab, semuanya pakai marga. Semuanya pakai marga. Kalau marganya terkenal merupakan kebanggaan. Lah tapi kebanyakan marga itu pasti ada dumdenge kan, sehingga pasti corone Ikrimah misalnya bin Abu Sufyan dan sebagainya di belakangnya itu merupakan kebanggaan ada. Lah itu ada orang-orang tertentu yang karena tidak punya derajatnya corone Indonesia iki kaum abangan ternyata. Karena tidak mempunyai derajat sehingga dia itu tidak dipandang sama sekali. Lah salah satunya ada sahabat yang namanya Julabib. Dari namanya beda. Ndak termasuk nama yang tenar. Namanya Julabib.
Julabib nek di Indonesia kene yo mungkin jeneng-jeneng ndak favorit yo jenenge Runtah. Terus ada lagi misalnya jenenge apa? Pak Ijo, Pak Emin dan sebagainya lah. Bukan nama-nama yang terkenal. Corone gambaran bahwa biyen kuwi wong tuwane gawe jeneng sak serampangan. Sing penting ono jenenge kan ngono. Namanya Julabib. Tapi karena hidupnya di Madinah, maka orang-orang menyebutnya Julabib Al-Ansori. Karena semua penduduk Madinah kan termasuk dalam kategori kaum Ansor, kaum penolong. Nah, Julabib itu karena memang orangnya tidak punya keturunan yang tinggi, kemudian tidak punya pekerjaan tetap, jadi penampilannya juga mendukung untuk tidak dihargai. Nganggo klambine ora tau ape, rambutnya dawa ora jarang sisiran. Nek tidur itu selalu beralaskan hanya daun kurma. Daun kurma ini orang anyaman itu. Tidak, dia bukan termasuk orang-orang yang kaya. Lah, Dilala itu pada saat Rasulullah datang, kemudian dia salah satu orang yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Julabib itu. Nah, setelah masuk Islam, ceritanya dia menjadi orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi, pengen mendekati Kanjeng Nabi terus, sehingga dia dari hari ke hari itu tidurnya di masjid. Jadi zaman dulu itu ada namanya golongan ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang tidak punya rumah terus turunnya masjid barengi Kanjeng Nabi. Jadi corone pas mehadan yo nyiapkan dhisik terus engko lah itu termasuk golongan itu. Lah ceritanya suatu ketika itu Rasulullah nawani karo Julabib. Julabib, kowe ora pengen nikah. Nah terus jawab sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, apa ono si wong sing gelem karo aku? Nah, Rasulullah mendiamkan. Terus suatu ketika sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Julabib, apa ora pengen nikah? Sampai 3 kali ndak. Wah, aku ketoke ora ndak ada yang pengen sama saya ya Rasulullah. Aku malah isin dhewe. Nah, yang ketiga Rasulullah maksa. Julabib, ayo nikah ayo. Lah priye ndak punya apa-apa, belum punya kesiapan. Wis ayo, yang gandeng Kanjeng Nabi langsung tekoke nang omahe salah satu penduduk Ansor. Begitu teko, Assalamualaikum. Anak putrine panjenengan teng pundi? Lah, orang yang punya rumah itu ngertine Pak dilamar Kanjeng Nabi senenge ra karuan, langsung ditoke kabeh. Lah ternyata saya itu pengen menikahkan Julabib. Anaknya panjenengan ada. Langsung merah padam. Waduh, lagi oleh Julabib. Padahal itu adalah golongan apa jenenge marga yang ketua marganya dulu pernah ngomong sama marganya. Ojo sampai Julabib mlebu rene. Nek mlebu rene awas, sing olehke mlebu. Nah itu ketua kaumnya corone kan gitu. Lah dilalah kok ke sana terus Kanjeng Nabi datang ke sana. Aku Pak melamarkan putrimu untuk Julabib. Waduh bingung Pak, jawab Pak nolak kok Kanjeng Nabi, Pak nompo kok koyo ngono. Julabib pas. Wah, bingung lah. Tapi kemudian putrine saka jero dilalah kon jawab. Tidak pantas seorang wanita beriman menolak lamaran yang telah dimintakan oleh Rasulullah. Akhirnya bapaknya nyerah. Lah anaknya gelem. Nah, terus dinikah. Rasulullah doa di situ mudah-mudahan tidak ada aral melintang dan tidak ada bahaya serta tidak ada kabar kecuali kegembiraan bagi keluarga ini. Nabi doa. Nah, isuk nikah, terus malamnya itu ada kabar supaya berangkat perang. Nah, Julabib esuk nikah sorenya mangkat perang. Aku pamit karo bojone mau berangkat perang. Sehingga cerita berangkat perang, terus di perang itu luar biasa dia. Belas sampai membunuh kaum kafir banyak, sampai akhirnya Julabib sendiri terbunuh. Sehingga cerita Kanjeng Nabi itu mencari setelah perang rampung. Perang sekarang ya padha karo dhisik. Nek sudah ada waktunya istirahat yang ditabuh Mahabharata tuwi
istirahat. Nah itu sama. Setelah waktu istirahat Rasulullah mencari di mana Julabib. Padahal yang Nabi sudah tahu takdir Julabib itu sudah selesai, yang Nabi padahal sudah tahu. Terus akhirnya cari Julabib, akhirnya ketemu Julabib itu. Dia meninggal dengan beberapa puluh luka. Lah hebatnya dia tergeletak di situ dengan beberapa puluh luka. Di sekelilingnya ada kaum kafir, ada sekitar 7. Jadi satu ngedele mati matanya wong 7 karena yang ada. Akhirnya kemudian dimakamkan, yang membawa Kanjeng Nabi, terus yang memasukkan Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi itu berdoa. Setelah ditanam, setelah ada diuruk, itu Kanjeng Nabi kemudian meleleh meneteskan air mata. Ternyata Kanjeng Nabi melu sedih, ternyata meneteskan air mata. Setelah meneteskan air mata kemudian bergemuruh, langit itu bergemuruh. Suaranya suara keributan itu bergemuruh. Terus Kanjeng Nabi melihat ke atas, kemudian tersenyum Kanjeng Nabi. Tersenyum karo mantuk-mantuk. Setelah tersenyum sambil mantuk-mantuk, agak beberapa menit kemudian Kanjeng Nabi terus noleh ke kiri, kemudian kembali lagi sambil tersenyum. Nah, kemudian biasa toh, setelah selesai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi di dalam pemakaman kok kaya ora biasane panjenengan. Biasanya yo banyak para sahabat yang terbunuh tapi jenengan ndak nangis. Kok kaya mau kok jenengan nangis. Bar nangis terus guyu. Bar guyu terus nengok kanan kiri. Iki kenapa ya Rasulullah? Nah, terus Nabi, saya sebetulnya sedih. Esoknya Julabib menikah, belum sempat berkumpul, mangkat perang, meninggal. Jadi belum pernah. Belum pernah berhubungan. Nah, berarti tongone Kanjeng Nabi ternyata hebat, termasuk wanita yang sudah siap menjadi istrinya meskipun akhirnya ora dadi, tapi kan ternyata dia keimanannya luar biasa itu. Wah, Pak dinikahi wong sing ora duwe rego blas kan pada saat itu. Nah, terus Kanjeng Nabi sedih. Wah, kok ora sempat ana turunane, ora sempat ngrasake seperti manusia yang umum kan gitu. Meneteskan air mata, kemudian ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang penghormatan yang diberikan kepada Uwais Al-Qarni dan Abdullah bin Sultan. Ribuan bidadari turun dari langit. Kanjeng Nabi sampai melihat ke atas sambil tersenyum, ternyata disambut oleh ribuan bidadari, bahkan saking sambutannya luar, saking banyaknya. Salah seorang di antara bidadari itu tersingkap. Nek cara nang dunya iki ya roke tersingkap. Wis bidadari ya roke kaya apa ya ora ngerti, tapi ada salah satu yang tersingkap sehingga betisnya kelihatan. Maka Rasulullah kemudian langsung memalingkan wajahnya. Setelah wis rampung terus melihat lagi sambil tersenyum, kemudian Rasulullah carane setelah dibawa mungkin ya disambut oleh bidadari itu kemudian berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan Julabib salah satu di antara orang-orang yang tenar derajatnya di langit. Nah, maksudnya intinya nopo? Intinya kula panjenengan sedaya amalane kan banyak. Yang namanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bukan satu, tapi 1000 macam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya sing kira-kira amalan apa gampang nggo kula panjenengan sedaya. Gampang dilakoni terus saged diistiqomahi, monggo diistiqomahi. Tidak semua amalan harus sama. Wong iki kudu maca Quran terus sedina 5 juz ndak. Wong iki kudu dikirane ping 10.000 terus ndak. Bahkan ada amalan-amalan lain yang kelihatannya menurut orang sepele, tapi sebetulnya derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini juga kanggo bagi orang yang lain kan gitu. Nah, ini kalau panjenengan sedaya ndak usah terlalu pengen ngintil terhadap amalan-amalan orang lain yang kelihatannya susah. Tinggal kita lihat awake dhewe kok kira-kira bisane kaya ngono, dilakoni diistiqomahi, insyaallah luar biasa. Kados wingi salah satu amalan Kanjeng Nabi kepada Fatimah toh. Fatimah, ojo sampai kowe turu kecuali
sudah menghatamkan Al-Quran, kecuali sudah membuat semua nabi ridho kepada kamu, dan sudah membuat seluruh kaum muslimin sak dunya lilo karo sampean. Dan jangan tidur kecuali sudah melakukan ibadah umroh. Sebelum tidur sampai Fatimah bingung, apa ono sih Kanjeng Nabi, kok iso? Nah ternyata kan ada kemarin yang sudah disampaikan di Pak Heri kemarin ya. Jadi jangan kita tidur kecuali satu, kita awali tidur itu dengan membaca istighfar, kemudian membaca kul huwallahu ahad ping 3. Nah kul huwallahu ahad itu derajatnya sama dengan sudah mengkhatamkan Al-Quran. Setelah itu kemudian membaca sholawat 3 kali. 3 kali itu sholawat, maka Nabi Muhammad sudah memberikan jaminan syafaatnya. Kemudian setelah itu dilanjut istighfar untuk diri sendiri dan orang-orang muslim. Nah, kemudian yang terakhir tasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 3 atau ping 7 atau ping 7, derajatnya sudah seperti melakukan ibadah umroh. Nah itu yang kemarin sudah di-share ada di situ. Meskipun sithik, meskipun sepele, iki didadekake amalan rutin kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang mencapai derajat tinggi itu, karena itu juga adalah pesan Kanjeng Nabi. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit. Kula panjenengan sedaya membiasakan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita penak nek melakukannya, sehingga kula panjenengan sedaya beragama ya karo guyu, beragama ya ora kangelan, beragama ya ora dimusuhi wong akeh. Ngaten mawon, mugi wonten manfaate. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.